Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan kewajiban kita yang baru saja kita melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita, ibadah kita diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut yang insyaallah kita termasuk umat yang istiqamah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. K. Haji Nakhrawi Subandi MSI MMPD beserta pengurus dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula Kabid Imarah Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak K. Haji Lili Ghazali SAG MMPD. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula guru kita, orang tua kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Haji Muhammad Saleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak K. Haji Nurul Furqan MSI beserta para asatidz, para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengangkat sebuah tema yang berjudul penyakit menjauhi hati. Jadi bagaimana kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala agar hati kita jauh daripada penyakit dalam diri kita. Setiap amal saleh yang kita kerjakan dalam diri kita, kebaikan dan keburukan dalam hidup kita pada hakikatnya adalah bersumber dari hati kita. Ketika hati kita baik, insya Allah lisan kita pun akan baik, ucapan perkataan kita pun akan baik. Jikalau hati kita baik, maka al-jawarih, anggota tubuh kita, dari mulai tangan kita, mata kita, telinga, kaki dan seluruh yang berada di tubuh kita, insya Allah akan melaksanakan kebaikan dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Namun ketika hati kita keruh, hati kita jelek, hati kita tidak bersih, sudah tentu dan pastinya ucapan kita pun tidak akan baik, lisan pun akan berkata yang menyakitkan kepada saudara kita tanpa kita sadari. Ketika kita pun memiliki akliyah, akal kita sudah tentu dan pastinya itu mengarah kepada ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-soal, pertanyaannya bagaimana dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini? Kehidupan terus hari berganti, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus silih berganti. Bagaimana kita memanage hati kita? Sudahkah hati kita benar-benar taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dalam diri kita timbul atau adanya sifat rasa jelek dalam diri kita? Yang pertama, kita mungkin tanpa kita sadari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika kita dalam keadaan susah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita, kebahagiaan kepada kita, kita lupa bahwa pada hakikatnya sumber kenikmatan, sumber kesuksesan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan titipan nikmat kepada kita, dari mulai nikmat sehat. Ketika nikmat sehat Allah berikan kepada kita, maka dengan mudahnya kita berbicara, maka dengan mudahnya kita untuk makan, mudahnya kita untuk minum, dan mudahnya berbagai aktivitas amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari pun Allah berikan kemudahan. Interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, ini pun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah titipkan nikmat kepada kita, Allah titipkan berupa harta kepada kita, Allah titipkan berupa jabatan dan lain sebagainya yang bersifat duniawiyah. Namun ada dalam diri manusia ada sifat iri hati, sifat dengki antara pribadi muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Perlu kita sadari bahwa pada hakikatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh hakikatnya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah is the best decision the maker for our life. Bahwa keputusan terbaik itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pun sebagai manusia kita sudah berupaya, berusaha kerja secara totalitas untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia menampakkan dalam diri kita wala uwiyannahum ajma'in, maka syaitan itu akan menggoda seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu perlu kita sadari dan perlu kita pahami bahwa dalam diri kita bahwa kesuksesan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara-saudara kita Allah berikan titipan nikmat yang lebih dari kita, janganlah kita merasa iri hati dengan saudara kita. Itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara kita Allah titipkan amanah berupa nikmat yang begitu banyak, maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan rasa syukur kepada saudara kita, pun kita mendoakan saudara kita agar kita mudah-mudahan mendapatkan nikmat yang sama atau mendapatkan nikmat yang lebih dari saudara kita yang telah didapatkan sebelumnya. Begitulah manusia terus digoda oleh syaitan, maka apapun kita, profesi kita, pekerjaan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan kepada kita agar kita terhindar dari bujuk rayu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kapanpun dan dimanapun kita berada, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun dekat kepada kita. Kalau kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun jauh kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. As-soal, bagaimana agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari sifat-sifat jelek dalam hati kita? Yang pertama, kita tanamkan bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat adalah tujuan hidup yang hakiki. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati kita selalu tergoda oleh bujuk rayu syaitan. Oleh karena itu, selain kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini hakikatnya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita kuatkan, doa kita kuatkan. Janganlah kita iri hati dengan saudara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah is able to do all things. Allah mampu segalanya. Ketika kun fayakun Allah berikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting perlu kita pahami bersama, ketika ada dalam hati kita sedikit ada rasa sifat iri hati kepada saudara kita, itu pada hakikatnya adalah jalan apa? Jalan untuk tidak meraih kesuksesan di muka bumi. Na'udzubillah
na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat rupa wajah kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian, melihat amal-amal kalian. Ini artinya apa? There is correlation between our hearts and our deeds. Adanya korelasi antara hati dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita untuk terhindar daripada sifat penyakit hati, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memantapkan hati kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.